Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Sunarti dan Humaira akan membawakan materi mengenai masa berakhir Orde Baru dan awal masa reformasi. Sebab berakhirnya Orde Baru. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara, seperti terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, merosotnya mental para pelaksana pemerintah, aparat keamanan dan pelaku ekonomi, pengusaha atau konglomerat. Hal inilah yang menuntut adanya suatu perubahan atau reformasi. Pengertian reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan tatanan peri kehidupan baru secara hukum menuju ke arah perbaikan. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Faktor penyebab munculnya reformasi. Faktor utama penyebab munculnya reformasi adalah ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. 1. Krisis politik. 2. Krisis hukum. 3. Krisis ekonomi. 4. Krisis kepercayaan. 1. Krisis politik. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya. Pemerintah Orba selalu melakukan interferensi terhadap kehidupan internal partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemerintah Orba sangat represif yang ditandai adanya tekanan yang kuat terhadap pihak oposisi dan orang-orang yang berpikir kritis. Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. 2. Krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa Orba terdapat banyak ketidakadilan. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24. Kekuasaan kehakiman lebih banyak menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan lembaga kepresidenan sangat dominan. Akibatnya, fungsi kontrol yang dijalankan oleh DPR dan MA tidak dapat berfungsi dengan baik. Sistem peradilan pada masa Orba tidak dapat dijadikan barometer dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Krisis ekonomi. Krisis moneter yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling buruk. Hal tersebut dikarenakan rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Praktik KKN dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan Indonesia yang telah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Akibatnya banyak bank beku operasi, usaha kecil dan menengah banyak yang gulung tikar, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, harga sembako melambung tinggi bahkan sempat mengalami kelangkaan. 4. Krisis kepercayaan. Sikap pemerintah Orba yang otoriter, tertutup, dan tidak demokratis serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan di dalam masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. B. Kronologi reformasi. Pada tanggal 10 Mei 1998, rakyat Indonesia tidak puas terhadap hasil pemilu dan pembentukan Kabinet Pembangunan 7. Tuntutan mundurnya Presiden Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Agenda reformasi yang disuarakan pada mahasiswa: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan duifungsi ABRI. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN. Tuntutan gerakan reformasi mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 ketika aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi tragedi Trisakti. Dalam peristiwa itu, 4 orang mahasiswa tewas. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan selama 2 hari berturut-turut, kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda menjadi sasaran amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan.
Pasca peristiwa Trisakti, mahasiswa mengepung dan menduduki gedung DPR MPR Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, Jakarta setelah 32 tahun, 7 bulan, dan 3 minggu masa kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Sekian materi yang kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.